Ibu CGP dari SMK Ma'arif 1 Wates yang juga saya hormati, kemudian Bapak dari pendidik maupun tenaga kependidikan SMK Ma'arif 1 Wates yang saya hormati. Terima kasih sekali pada kesempatan ini kami difasilitasi, diberi kesempatan untuk acara pada pagi hari ini tentang penyampaian visi dan prakarsa perubahan dari calon guru penggerak SMK Ma'arif 1 Wates. Terlebih dahulu mohon izin memperkenalkan diri. Kami bertiga selaku pengajar praktik, jadi istilahnya pengajar praktik calon guru penggerak. Saya sendiri Erna Kurniawati, saya sehari-hari mengajar di SMA 1 Wates. Kemudian rekan kami Ibu Samiati itu mengajar di SD Negeri Depok, SD Negeri 2 Depok. Kemudian Ibu Nur Trianingsih dari SD Negeri Gembongan. Pengajar praktik calon guru penggerak SMK Ma'arif 1 Wates yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Guru, yang saya hormati Bapak KTU dan juga karyawan yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Izinkan di sini perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Aryo Suprapto, calon guru penggerak angkatan 5 SMK Ma'arif 1 Wates. Pada kesempatan di siang hari ini saya ingin menyampaikan terkait dengan visi dan prakarsa perubahan yang nanti akan kita laksanakan di SMK Ma'arif 1 Wates ini. Yang pertama, filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Kita sampaikan kepada Bapak Ibu semua di sini bahwa pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang sejatinya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi untuk filosofi ini menjadi landasan utama dalam saya membuat visi dan prakarsa perubahan di SMK. Di mana untuk SMK, kalau di sini ibu-ibu pengajar praktek, ini ada yang latar belakangnya dari SD. Jadi mungkin nanti atau yang sudah disampaikan oleh teman-teman kami tadi dari Bu Lilis, bahwa prakarsa perubahan di jenjang SD maupun di SMK pasti nanti akan ada perbedaan, tetapi landasan utama dari filosofi Ki Hajar Dewantara ini pastilah sama. Kemudian selanjutnya nilai dan peran guru penggerak. Nah, di sini ada nilai guru penggerak, kemudian ada peran dan guru penggerak. Kemudian untuk profil dari belajar Pancasila, di sini ada beberapa hal yang pertama adalah beriman, kemudian berpendidikan global, kemudian gotong royong, kemudian mandiri, kemudian di sini kritis ya, kemudian ada kreatif. Dari 6 ini, dari profil belajar Pancasila ini sudah sama, karena kita di SMK Ma'arif 1 Wates yang kami mendapatkan SK menjadi SMK Pusat Unggulan dan menjadi SMK yang pertama sekolah swasta di Kulon Progo untuk menerapkan kurikulum merdeka. Kalau di teman-teman di sekolah yang lain mungkin baru tahun ini jitu, tetapi untuk sekolah SMA Ma'arif 1 Wates ini sudah tahun yang kedua. Dari profil pelajar Pancasila ini sudah kita masukkan dalam visi dan misi sekolah. Karena di visi misi sekolah kami ini kita adakan perubahan sesuai dengan tantangan
dan kebutuhan dari peserta didik maupun dunia industri. Jadi bagaimana untuk membuat visi sekolah, kami melibatkan dari Bapak Kepala Sekolah, kemudian dari manajemen, dari Bapak Ibu Guru, dari komite sekolah, kemudian juga dari dunia industri. Selanjutnya, paradigma diri di sini ada tahapan bagja dalam perubahan prakarsa tadi. Bahwasannya yang pertama adalah membuat pertanyaan umum, kemudian mengambil pelajaran, kemudian menggali sebuah mimpi, kemudian menjabarkan rencana dan mengatur untuk berkreasi. Dalam visi dan prakarsa nanti, jadi terwujudnya siswa yang unggul, berkarakter dan mampu bersaing di tingkat global. Visi di sekolah kami yang terbaru ini kemarin ini hampir sama yang saya upload di LMS ya, meskipun ada beberapa kata-kata yang mungkin ada perbedaan ya, ada perbedaan, tapi ini visi saya terkait dengan prakarsa perubahan. Kemudian prakarsa perubahan ini adalah berfokus pada visi, berkarakter dan mewujudkan murid yang merdeka. Kemudian berupaya untuk menerapkan pembelajaran yang berpijak pada murid, menggali potensi pada murid SMK Marifat Wates melalui pembiasaan dalam dan pembelajaran. Di sini yang saya tekankan adalah pembiasaan dan pembelajaran. Pembiasaan ini meliputi dari berbagai aspek. Yang pertama adalah disiplin ya, dalam mengikuti pembelajaran, kemudian mentaati peraturan sekolah, kemudian mentaati kesepakatan sekolah, kesepakatan kelas yang sudah disepakati bersama dengan Bapak Ibu Guru. Kemudian ini tahapannya, kemudian melakukan pembelajaran bervariasi, melakukan diskusi kelompok, mengaitkan pelajaran. Jadi ya, ini maaf ya, tadi meminta siswa untuk aktif dalam berdiskusi ya. Dan menggali mimpi. Saya lanjutkan untuk desainnya Bapak Ibu ya, ini visi misi sekolah kami. Ini tidak begitu kelihatan ya. Di sini menghasilkan tamatan yang unggul, berkarakter dan mampu bersaing di tingkat global. Kemudian untuk misinya ya, jadi melaksanakan proses pembelajaran yang aktif dan profesional ya. Ini pendidikan agama ala ahli sunnah wal jamaah. Jadi misinya di poin A itu pembelajaran agama, karena di sekolah kami adalah sekolah Yayasan Lembaga Pendidikan Ma'arif NU/DIY, maka di sini kita mempunyai ciri khusus untuk agama. Jadi peserta didik nanti kita tanamkan ya, pembelajaran agamanya kita kuatkan melalui arah ahli sunnah wal jamaah. Meskipun di sini untuk misi ini menjadi tantangan kami bersama, karena siswa-siswi yang masuk di sekolah kami ini berasal dari berbagai latar belakang. Jadi yang poin utamanya jelas mereka agama Islam, namun yang terjadi adalah baik dari latar belakang orang tua, kemudian mereka sekolah dari MTS Ma'arif atau mungkin dari SMP Muhammadiyah dan lain sebagainya. Namun di sini karena mereka sudah masuk di SMK Marifat Wates, maka wajib untuk mengikuti pembelajaran ala ahli sunnah wal jamaah. Kemudian yang selanjutnya mewujudkan ya, dan sarana prasarana. Kebetulan untuk misi yang poin B ini, selain menjadi guru, saya juga diberikan tugas tambahan untuk menjadi wakil kepala sekolah bidang sarana prasarana. Maka di sini kita tekankan untuk visi perubahannya adalah menyiapkan
sarana prasarana praktek yang terstandar dengan industri. Kita mempunyai 5 kompetensi keahlian. Yang pertama adalah kompetensi keahlian otomotif. Ini terbagi oleh TKR, kemudian TPSM, kemudian ada teknik instalasi tenaga listrik, ada teknik audio dan video, kemudian ada teknik komputer dan jaringan. Atau kalau untuk kurikulum yang terbaru, ini ada perubahan nama Bapak Ibu. Ini menjadi terkadang untuk sosialisasi dengan masyarakat, ini kita kebingungan. Contohnya kalau teknik dan rantingan otomotif sekarang berganti menjadi teknik otomotif, jadi kembali lagi. Jadi nanti kita menyiapkan, perubahan saya adalah menyiapkan sarana prasarana bersama dengan Bapak Ibu guru, kemudian dan juga manajemen. Tentunya di sini dibutuhkan kesulitan dan dukungan. Dukungannya siapa saja Bapak Ibu? Dukungannya yang pertama adalah kepala sekolah. Kemudian dukungan dari manajemen, dari wakil kepala sekolah, dari Bapak Ibu guru, karyawan dan karyawati. Kemudian dukungan dari komite sekolah. Karena di sini sekolah yayasan yang dikelola oleh masyarakat, maka kita harus mampu merangkul, kemudian kita memahamkan kepada komite bahwa kelangsungan dari sekolah ini adalah dari komite dan wali murid itu sendiri. Kalau di sekolah-sekolah negeri, setiap tahun tentunya mendapatkan program-program dari pemerintah yang sifatnya itu sudah dikunci. Namun kalau di swasta, kita harus mengoptimalkan dari peran komite sekolah. Bagaimana kita bisa menambah sarana prasarana nanti untuk pembelajaran praktek ini melalui dana komite sekolah. Kemudian selanjutnya di sini dari peran kebutuhan sarana prasarana tadi, kita juga menjalin kerjasama yang baik dengan dunia kerja, masyarakat, perguruan tinggi, birokrasi dan pesantren. Nah, dari visi penggerak saya tadi, saya juga sudah menyampaikan menandakan bahwa siswa mampu bersaing di tingkat global. Ini kalau kesamaan dengan misinya sekolah, ini sudah hampir sama. Jadi di sini ada dunia kerja, birokrasi dan pesantren. Kalau ke bineka global tadi kita masukkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita tetap tidak bisa meninggalkan pesantren. Karena dari pesantren kita juga memiliki beberapa persentase siswa yang masuk di SMK Ma'arif Satu Wates ini dulu juga mondok. Jadi mondok. Nah, ini menjadi salah satu ciri khusus di SMK Ma'arif Satu Wates ini. Meskipun kita belum melaksanakan boarding school, namun ada beberapa siswa yang sekolah di SMK Ma'arif Satu Wates kemudian juga mondok di beberapa pondok pesantren di lingkungan Kapanewon Wates atau mungkin di daerah Kapanewon Temon. Nah, tentunya ini menjadi salah satu misi kami untuk bersinergi dengan pondok pesantren. Kemudian tadi dari prakarsa perubahan saya untuk menyiapkan siswa yang bertingkat global, mengoptimalkan peran dunia kerja dan dunia industri. Ini selaras dengan yang sudah dicanangkan oleh Direktorat PSMK dan juga Bapak Kepala Sekolah yang selalu memberikan sosialisasi kepada warga sekolah bahwa lulusan SMK Ma'arif Satu Wates ini harus mampu. Mampunya ada 3 hal. Yang pertama adalah berwirausaha, kemudian yang kedua adalah mampu melanjutkan, ya. Kemudian yang ketiga adalah bekerja. Kalau memang itu diurutkan bisa menjadi konsep BMB, jadi bekerja, berwirausaha dan melanjutkan. Jadi yang ditanamkan oleh Bapak Kepala Sekolah ini sudah dimasukkan dalam misi. Nah, di sini prakarsa perubahan saya yang akan saya persiapkan adalah
penyiapan pola budaya di industri yang mampu diterapkan oleh peserta didik atau siswa menjadi kebiasaan sehari-hari. Jadi bagaimana anak-anak nanti masuk dari pintu gerbang kemudian menuju ke kelasnya masing-masing. Ini sudah kita siapkan jalur-jalur hijau yang seyogyanya ini menjadi pembiasaan anak-anak nanti saat mereka di industri. Kemudian itu masuk di dalam pembelajaran praktek. Jadi di saat pembelajaran praktek pun, meskipun konsepnya adalah merdeka belajar, tetapi siswa dan siswi yang praktek di jurusan maupun di lab masing-masing ini tetap melaksanakan yang namanya SOP, standar operasional prosedur. Jadi tidak terus nanti karena konsepnya merdeka belajar terus anak-anak ini semaunya dalam melaksanakan praktek di jurusannya masing-masing. Saya contohkan untuk jurusan TKR. Nanti kalau konsep merdeka belajar ini tidak disosialisasikan dengan baik, ya, ini nanti pengertian dan asumsi anak-anak ini akan semakin liar. Pengertiannya apa? Di saat nanti menggunakan alat-alat praktek di TKR, kemudian mereka semaunya sendiri tanpa ada standar operasional prosedur, tanpa ada urutan yang jelas dari Bapak Ibu guru pendamping praktek yang ada di bengkel, ini akan terjadi resiko kesalahan yang fatal terhadap penggunaan alat praktik. Nah, jadi di praktek saya adalah pembiasaan. Yang saya tanamkan adalah pembiasaan sejak dini dari konsep landasan dasar dari filosofi Gajar Jiwandono tadi menjadi pembiasaan dini oleh peserta didik kami di SMK Marif Satu Atas ini dalam dunia kerja. Jadi pembiasaan dalam dunia kerja. Kemudian selanjutnya adalah mewujudkan manajemen sekolah yang profesional dengan pelayanan prima. Nah, kalau di sini adalah misinya sekolah. Kemudian yang sudah saya tuangkan dalam perubahan tadi adalah bagaimana menyiapkan ya, Bapak Ibu guru dan rekan sejawat ini untuk mendukung prakarsa perubahan ini. Jadi nanti pembiasaan-pembiasaan yang akan saya lakukan, yang saya mulai dari jurusan listrik ya, saat ini harus mendapatkan dukungan dari seluruh warga sekolah. Kemudian nanti harapan saya Bapak Kepala Sekolah ataupun manajemen sekolah di sini diwakili oleh Ibu Haja Sumiati menjadi tim monitor kami dalam pelaksanaan pembiasaan ini. Jadi mungkin nanti kami minta untuk dari manajemen ini bisa memantau proses monitoring dari apa prakarsa perubahan, yaitu pembiasaan sejak dini di dunia industri di lingkungan sekolah. Jadi dan ini yang terakhir adalah terima kasih. Yang tadi adalah prakarsa dan visi dan prakarsa yang ingin saya tuangkan dalam program visi misi dan prakarsa perubahan menjadi guru penggerak, yaitu adalah pembiasaan sejak dini di dunia industri. Meskipun program PMB yaitu bekerja, wirausaha, kemudian melanjutkan, ini akan menjadi persentase sekolah kita bahwa orientasi di dunia SMK dan SMA akan berbeda. Kalau di jenjang SMA, mungkin anak-anak nanti setelah lulus mereka akan melanjutkan. Meskipun presentasi kami dari dasar studi ini dari BKK melaporkan bahwa yang melanjutkan untuk tahun kemarin ini tidak ada 1% dari total, karena kita yang paling banyak adalah yang bekerja. Demikian pemaparan dari prakarsa dan perubahan dari saya. Yang terakhir yaitu adalah pembiasaan sejak dini di dunia industri di lingkungan sekolah SMK Ma'arif Satu Atas. Demikian
Saya akhiri, assalamualaikum.